Satu lagi, drama Korea pilihan terbaru, yang sangat Mimin rekomendasikan sebagai tontonan wajib bagi para pecinta drama Korea sekalian. Seperti kebanyakan drama Korea sebelumnya yang berkaitan dengan Chaebol, drama Queen of Tears ini mengawali episode perdananya dengan menampilkan kemegahan khas orang kaya. Karakter Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won dalam drama spektakuler ini tentu akan membuat episode perdana dan episode-episode selanjutnya akan semakin menarik untuk diikuti. Pada episode pertama ini, akan menceritakan mengenai permasalahan yang terjadi di antara keduanya setelah pernikahan. Tentunya semua itu karena faktor yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, sehingga pasangan tersebut tidak dapat mengatasi perbedaan yang selalu muncul. Tinggal bersama dengan seluruh mertuanya, Hyunwoo merasa sangat tersudut dengan keadaan yang tidak nyaman. Apalagi istrinya tersebut, yang juga tidak memihaknya di depan semua orang. Ditambah lagi, mereka tinggal di kamar terpisah dan menjalani kehidupan terpisah, meski berada di rumah yang sama. Dan di seluruh episode perdana ini, akan menunjukkan bagaimana Hyunwoo yang sangat ingin menceraikan istrinya, Hae-il. Namun ia juga sangat takut dengan reaksi dari Hae-il dan juga keluarga besarnya, sehingga dia memilih untuk masih tetap bungkam. Dalam kesehariannya, Hae ini adalah seorang CEO perusahaan milik keluarganya, sedangkan Hyunwoo ditugaskan untuk memimpin tim hukum perusahaan. Karena dianggap sebagai bukan ranahnya, Hyunwoo kemudian diperlakukan sebagai pekerja untuk keluarga yang bertugas untuk mengurus semua masalah hukum yang menyangkut kehidupan dan aktivitas keluarga konglomerat tersebut. Hyunwoo kemudian meminta rekan pengacaranya yang lain untuk bisa menangani kasus perceraian yang ingin dia ajukan. Namun karena status konglomerat dari keluarga istrinya itu, membuat rekan-rekan pengacaranya harus berpikir 1000 kali untuk mengambil kasus tersebut. Momen lucu juga diperlihatkan oleh aktor tampan ini, saat ia harus merengek dan menangis terseduh-seduh di hadapan sahabatnya, saat ia menyesali semua keputusan bodohnya yang telah menikah dengan seorang perempuan konglomerat yang dia anggap sebagai malaikat, namun ternyata sebaliknya. Hyunwoo selanjutnya coba mengonsultasikan masalah rumah tangganya ini ke seorang psikiater spesialis untuk mendapatkan masukan, namun setelah Hyunwoo coba menjelaskan semua permasalahannya, sang dokter nampak tercengang dan tidak bisa berkomentar apapun. Dan siapa sangka, permasalahan yang dikonsultasikan oleh Hyunwoo itu juga ternyata dialami oleh sang dokter tersebut. Oh no! Setelah merasa sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangganya, Hyunwoo kemudian memutuskan untuk mengunjungi orang tuanya di kampung halamannya. Nampak, kedua orang tua Hyunwoo ini sangat membanggakan putra bungsunya tersebut, yang kini telah hidup sukses bersama dengan sang menantu, yang juga merupakan seorang wanita dengan karir yang sukses. Di kampung halamannya ini, Hyunwoo bisa merasakan sedikit kebebasan dan ketentraman dari semua masalah hidup yang tengah ia hadapi semenjak ia memutuskan untuk tinggal bersama keluarga konglomerat istrinya di kota. Namun suasana keceriaan tersebut seketika menjadi tersendat ketika Hyunwoo mulai menyampaikan niatnya datang berkunjung untuk memberitahukan bahwa dia ingin mengajukan cerai kepada Hae-in karena ia sudah tidak tahan lagi dengan tekanan yang ia alami dari sang istri, begitupun keluarga besarnya. Sang kakak perempuan dan ipar laki-lakinya pun mencoba untuk meyakinkan Hyunwoo untuk tetap mempertahankan pernikahannya tersebut. Namun setelah dia memahami kedok mereka berdua dan memahami niat egois mereka yang sebenarnya, hal ini pun membuatnya semakin bertekad dengan keputusannya itu.
Dan ketika Hyunwoo menghampiri Hae-in dengan surat cerai, Hae-in sendiri justru mengungkapkan informasi yang mengejutkan bahwa dia kini tengah sekarat dan dia hanya punya waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Karena terkejut mendengar berita itu, Hyunwoo kemudian menyembunyikan surat cerai tersebut dan mengubah niatnya. Dia seketika meminta maaf atas perilakunya dan berjanji untuk memperlakukannya lebih baik lagi. Hyunwoo lalu memeluk Hae-in erat-erat dan meninggalkannya tanpa bisa berkata apa-apa. Pada episode 2 selanjutnya, chemistry di antara Hyunwoo dan Hae-in akan kembali terbangun. Hyunwoo nampak sangat khawatir dengan kondisi istrinya tersebut yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Hae-in nampak mengerjai Hyunwoo dengan pura-pura mati yang seketika membuat Hyunwoo menjadi histeris dan sangat panik. Seperti yang kita tahu, meskipun dalam keseharian hubungan rumah tangga mereka sungguh sangat memprihatinkan, namun jauh di lubuk hati mereka, rasa sayang dan rasa peduli masih tetap ada dan menetap di antara keduanya. Secara hubungan mereka berdua pada dasarnya memang didasari oleh perasaan yang tulus dan apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh status serta perbedaan kasta yang membatasi cinta dari Hyunwoo. Begitupun sebaliknya yang dirasakan oleh Hae-in. Hyunwoo selanjutnya akan memberitahu sahabatnya bahwa ia akan membatalkan rencana perceraiannya. Tentunya hal ini akan sangat membingungkan sahabatnya tersebut, karena secara tiba-tiba hubungan yang selama ini bagaikan neraka seakan berubah drastis menjadi hubungan yang penuh harmonis. Perhatian yang kini ditunjukkan oleh Hyunwoo tentu akan membuat Hae-in sedikit terkejut. Secara perhatian tersebut bukan hanya Hyunwoo tunjukkan di rumah, namun meski di lingkungan kantor pun, Hyunwoo nampak sangat perhatian, sehingga membuat semua orang heran atas semua perubahan keduanya. Hyunwoo juga sekarang semakin protektif dengan kondisi dari Hae-in ini, bahkan dari kejauhan pun. Ketika ia melihat istrinya dalam kesulitan, Hyunwoo dengan spontan menunjukkan perhatiannya, meskipun di depan umum. Tentunya dalam lubuk hati terdalam Hae-in ini, ia juga merasa sangat senang, karena rasa sayang dan rasa perhatian yang selama ini jauh dari yang ia rasakan, akhirnya bisa ia temui kembali. Apalagi ketika mereka berdua masih lagi sayang-sayangnya, Hae-in bahkan rela mengunjungi kampung halaman Hyunwoo, meski harus naik helikopter, hanya demi untuk menyampaikan cintanya kepada Hyunwoo. Tentunya, momen yang sangat berkesan ini tidak akan mudah untuk dilupakan oleh keduanya. Di akhir preview, memperlihatkan situasi di mana Hyunwoo akan mulai kembali merasakan cemburu setelah melihat kedekatan Hae-in dengan seorang laki-laki yang kemungkinan adalah rekan bisnisnya. Akankah pada momen ini, cinta Hae-in dan Hyunwoo akan kembali bisa utuh, sebagaimana cinta dan perasaan yang mereka tunjukkan pada awal hubungan mereka berdua? Ikuti terus keseruan kisahnya pada episode 2 selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.